Halo teman-teman semua. Bersama channel Gelas Kosong Studio, kita akan membahas informasi yang mungkin belum kita pahami dan ketahui yang luput di kehidupan kita. Semoga dengan adanya informasi yang disajikan pada channel ini, kita menjadi lebih paham tentang informasi yang selama ini mungkin tidak pernah kita miliki. Video kali ini akan membahas tentang para penemu dan ilmuwan muslim yang telah memberikan kontribusi luar biasa bagi ilmu pengetahuan dan dunia modern. Dari matematika, astronomi, kedokteran hingga optik, karya mereka telah membentuk dunia tempat kita hidup hari ini dan meletakkan dasar bagi kemajuan ilmiah di masa depan. Mari kita mulai perjalanan kita dengan mengenal mereka lebih dekat. Kita akan menjelajahi kehidupan, penemuan, dan warisan mereka yang tak ternilai. Siapkan diri Anda untuk terpesona oleh kecemerlangan intelektual mereka dan dampaknya yang mendalam pada peradaban manusia. Ini bukan hanya tentang sejarah, ini tentang menghargai kekuatan ide, keingintahuan manusia, dan pengejaran pengetahuan yang melampaui batas geografis dan budaya. Baik, mari kita dengarkan dan posisikan diri kita seperti gelas kosong yang diisi air, di mana air itu adalah ilmu yang kemudian membuat kita lebih paham dan mengerti informasi tentang segala sesuatu dengan lebih baik. Jangan lupa siapkan kopi dan cemilan agar semakin menambah inspirasi dan relaksasi untuk pembahasan kali ini. Satu Al-Khwarizmi, lahir pada 780 dan wafat pada 850 Masehi. Bapak Aljabar dan sang matematikawan revolusioner. Abu Abdullah Muhammad bin Musa Al-Khwarizmi adalah seorang matematikawan, astronom, dan geografer asal Persia yang lahir di Khwarizm, sekarang Hifa, Uzbekistan. Ia bekerja di Bait Al-Hikmah, rumah kebijaksanaan, di Baghdad, pusat intelektual Islam pada masa kekhalifahan Abbasiyah. Salah satu karyanya yang paling terkenal adalah buku Alkitab Al-Muhtasar fi Hisab Al-Jabr wal Mukabala, buku ringkas tentang perhitungan melalui penyelesaian dan pertentangan, yang menjadi dasar dari ilmu Al-Jabar modern. Bahkan istilah Al-Jabar berasal dari judul buku ini. Al-Khwarizmi juga memperkenalkan sistem bilangan desimal dan penggunaan angka nol, yang sangat memengaruhi perkembangan matematika di dunia. Bayangkan dunia tanpa angka nol. Sulit bukan? Kita berhutang budi kepada Al-Khwarizmi. Dia bukan hanya memperkenalkan konsep nol ke dunia barat, tetapi juga merevolusi matematika dengan karyanya yang inovatif. Al-Khwarizmi memperkenalkan metode sistematis untuk menyelesaikan persamaan linear dan kuadrat, yang pada saat itu merupakan terobosan besar. Selain itu, ia menulis karya penting tentang astronomi dan geografi. Ia menyusun tabel astronomi yang digunakan di seluruh dunia Islam dan Eropa selama berabad-abad. Pikirkan tentang dampaknya. Karya Al-Khwarizmi tidak hanya memajukan matematika dan astronomi, tetapi juga membuka jalan bagi kemajuan dalam navigasi, perdagangan, dan bidang lainnya. Dari ponsel di saku Anda hingga arsitektur gedung pencakar langit, pengaruh Al-Khwarizmi dapat dilihat di mana-mana di dunia modern. Dia adalah bukti kekuatan abadi ide dan dampaknya yang luas pada peradaban manusia. Al-Khwarizmi menunjukkan kepada kita bahwa matematika bukanlah tentang rumus yang rumit, tetapi tentang memecahkan masalah, berpikir kritis, dan memahami dunia di sekitar kita dengan cara yang baru dan inovatif. Kontribusi Al-Khwarizmi sangat signifikan sehingga istilah algoritma berasal dari namanya, menandai dampaknya dalam bidang matematika dan ilmu komputer. Duat Ibnu Sina, Avicenna, lahir pada 980 dan wafat pada 1037 Masehi. Bapak kedokteran modern. Mari kita bahas Ibnu Sina atau yang dikenal di barat sebagai Avicenna, adalah seorang filsuf, dokter, dan ilmuwan asal Persia yang lahir di Afshana, dekat Bukhara, kini Uzbekistan. Ia menulis lebih dari 450 karya, tetapi 2 diantaranya menjadi mahakarya, The Book of Healing, Kitab Penyembuhan, dan The Canon of Medicine, Al-Hanun fi Al-Tib. The Canon of Medicine menjadi sebuah ensiklopedia medis yang komprehensif yang merangkum pengetahuan medis pada masanya. Buku ini menjadi teks standar di universitas-universitas di Eropa dan Timur Tengah selama berabad-abad. Bayangkan pengaruhnya, dokter di seluruh dunia belajar dari ajaran Ibnu Sina selama lebih dari 500 tahun. The Canon of Medicine membahas berbagai topik medis, mulai dari anatomi dan fisiologi hingga diagnosis dan pengobatan penyakit. Ibnu Sina menekankan pentingnya observasi klinis, eksperimen, dan pendekatan holistik terhadap pengobatan. Dia juga memberikan kontribusi penting dalam bidang farmakologi, penyakit menular, dan bedah. Tapi Ibnu Sina bukan hanya seorang dokter.
Dia adalah seorang polimat sejati. Karyanya dalam filsafat, khususnya dalam bidang logika dan metafisika, juga sangat berpengaruh. Ibnu Sina mencoba untuk mendamaikan filsafat Aristoteles dengan teologi Islam, dan pemikirannya membentuk debat intelektual selama berabad-abad. Sebagai seorang ilmuwan dan filsuf, Ibnu Sina menunjukkan kepada kita pentingnya berpikir kritis, mempertanyakan asumsi, dan terus belajar sepanjang hidup. 3. Al-Biruni, lahir pada 973 dan wafat pada 1048 Masehi. Ahli astronomi dan geografi yang tak tertandingi. Nah, temui Al-Biruni. Al-Biruni lahir di Kat, Khwarizm, kini Uzbekistan, dan dikenal sebagai salah satu ilmuwan muslim paling serba bisa. Ia adalah ahli astronomi, matematika, fisika, farmasi, geografi, dan sejarah. Salah satu pencapaiannya yang luar biasa adalah perhitungan radius bumi dengan tingkat akurasi yang hampir sempurna menggunakan metode trigonometri. Al-Biruni juga menulis lebih dari 146 buku tentang berbagai bidang. Dalam bukunya yang terkenal, Kitab Al-Hind, ia mendokumentasikan kebudayaan, agama, dan sistem ilmu pengetahuan India dengan sangat detail, menjadikannya sebagai salah satu karya awal tentang studi lintas budaya. Al-Biruni juga memberikan kontribusi penting dalam bidang mineralogi, mekanika, dan optik. Dia mempelajari sifat-sifat mineral, menyelidiki perilaku cahaya, dan bahkan membahas kemungkinan bumi berputar pada porosnya, berabad-abad sebelum Copernicus mengajukan teori heliosentris. Kejeniusan Al-Biruni terletak pada kemampuannya untuk menggabungkan keahliannya di berbagai bidang untuk membuat penemuan inovatif. Ia juga mengembangkan metode ilmiah yang ketat, menjadikannya pelopor dalam pendekatan penelitian berbasis eksperimen dan observasi. Dia adalah contoh cemerlang dari seorang ilmuwan Renaissance, berabad-abad sebelum Renaissance Eropa. 4. Ibnu Al-Haytham, lahir pada 965 dan wafat pada 1040 Masehi. Bapak optik modern. Mari kita bahas tentang penglihatan, atau lebih tepatnya, ilmu tentang penglihatan. Kita berhutang budi kepada Ibnu Al-Haytham, yang dikenal sebagai Al-Hazen di Barat. Lahir di Basra, kini Irak, Ibnu Al-Haytham, atau Al-Hazen, adalah salah satu ilmuwan muslim paling berpengaruh dalam sejarah sains. Ia dikenal karena karya revolusionernya dalam bidang optik, yang ia dokumentasikan dalam buku kitab Al-Manazir, Book of Optics. Sebelum Ibnu Al-Haytham, orang percaya bahwa kita melihat karena mata kita memancarkan sinar. Ibnu Al-Haytham membantah teori ini dan membuktikan bahwa kita melihat karena cahaya memantul dari objek dan masuk ke mata kita. Bayangkan betapa revolusionernya ide ini pada saat itu. Penemuan ini, yang dijelaskan secara rinci dalam bukunya yang monumental kitab Al-Manazir atau buku optik, meletakkan dasar bagi optik modern. Ibnu Al-Haytham tidak berhenti di situ. Dia juga melakukan eksperimen rinci tentang pembiasan cahaya, mempelajari lensa, cermin, dan fenomena optik lainnya. Dia bahkan membangun kamera lubang jarum, yang dikenal sebagai Al-Bait Al-Muslim atau ruang gelap, untuk mempelajari sifat-sifat cahaya. Karyanya memiliki dampak yang mendalam pada pengembangan berbagai teknologi, termasuk kacamata, teleskop, dan kamera. Bahkan, banyak sejarawan menganggap Ibnu Al-Haytham sebagai bapak metode ilmiah karena penekanannya pada eksperimen, observasi, dan penalaran matematis. Ia dianggap sebagai salah satu ilmuwan pertama yang menggunakan metode ilmiah secara sistematis, termasuk eksperimen untuk menguji hipotesis. Ibnu Al-Haytham menunjukkan kepada kita bahwa ilmu pengetahuan bukan hanya tentang menerima pengetahuan yang ada, tetapi tentang mempertanyakannya, mengujinya, dan terus mencari kebenaran melalui penyelidikan yang ketat. 5. Al-Zahrawi, lahir pada 936 dan wafat pada 1013 Masehi. Bapak bedah modern. Berpindah lagi ke dunia kedokteran. Mari kita temui Al-Zahrawi, atau Abul Chasis di dunia barat, adalah seorang dokter dan ahli bedah muslim yang lahir di Al-Andalus, kini Spanyol. Al-Zahrawi terkenal karena ensiklopedia medisnya yang komprehensif. Ia menulis buku Al-Tasrif Limen, Ajiza, an Al-Ta'alif, menjadi panduan standar di Eropa selama lebih dari 500 tahun. Sebuah karya monumental yang terdiri dari 30 volume yang mencakup berbagai topik medis, mulai dari pengobatan umum hingga bedah. Dalam Al-Tasrif, Al-Zahrawi memperkenalkan lebih dari 200 alat bedah. Banyak di antaranya merupakan inovasinya sendiri. Dia menjelaskan secara rinci prosedur bedah untuk berbagai kondisi, termasuk fraktur tulang, luka, dan tumor. Al-Zahrawi juga memelopori teknik kauterisasi,
menggunakan panas untuk menghentikan pendarahan dan mengobati luka, penggunaan benang jahit dari usus hewan. Dia adalah salah satu dokter pertama yang menggunakan usus kucing untuk jahitan, sebuah praktik yang kemudian diadopsi secara luas di Eropa. Al-Tasrif menjadi teks medis standar di Eropa selama berabad-abad, diterjemahkan ke dalam bahasa Latin dan bahasa Eropa lainnya. Pengaruh Al-Zahrawi pada bedah sangat besar, meletakkan dasar bagi kemajuan bedah modern. Al-Zahrawi menunjukkan kepada kita bahwa inovasi dalam kedokteran tidak hanya bergantung pada pengetahuan teoritis, tetapi juga pada keterampilan praktis, ketelitian, dan dedikasi untuk meringankan penderitaan manusia. 6. Jabir Ibn Hayyan, Geber. Lahir pada 721 dan wafat pada 815 Masehi. Bapak kimia modern. Dari dunia kedokteran, mari kita melangkah ke dunia kimia. Mari kita bahas Jabir Ibn Hayyan, yang dikenal sebagai Geber di Barat, seorang polimat yang hidup pada abad ke-8. Dia dianggap sebagai salah satu bapak kimia, yang transformasinya dari seni mistik menjadi ilmu pengetahuan yang tepat telah membentuk dunia modern. Jabir Ibn Hayyan adalah seorang pionir dalam eksperimen dan observasi sistematis di bidang kimia. Dia mengembangkan berbagai teknik laboratorium yang masih digunakan sampai sekarang, termasuk distilasi, kristalisasi, dan sublimasi. Eksperimennya yang cermat membawanya untuk menemukan berbagai zat kimia, termasuk asam sulfat, asam nitrat, asam klorida, dan air raja, campuran asam yang sangat korosif yang dapat melarutkan emas. Dia juga menemukan metode untuk menyiapkan tinta, pewarna, dan kaca. Jabir Ibn Hayyan menekankan pentingnya eksperimen dan observasi dalam kimia, sebuah pendekatan yang sangat kontras dengan alkimia, yang didasarkan pada mistisisme dan spekulasi. Dia percaya bahwa kimia harus didasarkan pada bukti empiris dan penalaran logis. Karyanya, yang mencakup banyak buku dan risalah, diterjemahkan ke dalam bahasa Latin dan bahasa Eropa lainnya, memberikan pengaruh yang mendalam pada perkembangan kimia di Eropa. Penemuan Jabir Ibn Hayyan memiliki aplikasi praktis yang luas, mulai dari pembuatan obat-obatan hingga pengembangan bahan peledak. Jabir Ibn Hayyan menunjukkan kepada kita bahwa kemajuan ilmiah bergantung pada rasa ingin tahu, eksperimen, dan keberanian untuk menantang kebijaksanaan konvensional. 7. Nasir al-Din al-Tusi. Lahir pada 1201 dan wafat pada 1274 Masehi. Bapak trigonometri. Mari kita bahas Nasir al-Din al-Tusi, seorang polimat Persia yang hidup pada abad ke-13. Dia adalah seorang astronom, matematikawan, dan filsuf yang brilian, yang karyanya memberikan kontribusi besar pada kemajuan ilmu pengetahuan. Al-Tusi juga menulis buku Al-Tadkirah fi Ilm Al-Hay'ah, yang menjadi salah satu karya penting dalam astronomi. Ia adalah salah satu tokoh yang memengaruhi astronomi Copernican di Eropa. Al-Tusi terkenal karena karyanya di bidang astronomi, khususnya model planetnya yang dikenal sebagai pasangan Tusi. Model ini, yang dirancang untuk menjelaskan gerakan planet yang tampak rumit, adalah terobosan besar dalam astronomi. Dia juga memberikan kontribusi penting dalam trigonometri, menyusun tabel trigonometri yang sangat akurat dan mengembangkan konsep-konsep penting seperti hukum sinus. Karyanya dalam matematika meletakkan dasar bagi perkembangan aljabar dan kalkulus. Al-Tusi juga seorang penulis produktif, menulis tentang berbagai topik, termasuk etika, logika, dan metafisika. Dia mendirikan Observatorium Astronomi di Maragha, Iran, yang menjadi pusat penelitian ilmiah selama berabad-abad. Observatorium ini menarik para astronom dan matematikawan terkemuka dari seluruh dunia yang datang untuk belajar dari Al-Tusi dan koleganya. Al-Tusi adalah contoh cemerlang dari seorang ilmuwan yang menggabungkan keahlian matematika, astronomi, dan filsafat untuk membuat penemuan inovatif. Karyanya memiliki dampak yang langgeng pada perkembangan ilmu pengetahuan, dan warisannya terus menginspirasi para ilmuwan hingga saat ini. Apakah sudah bertambah ilmu hari ini? Mari kita terus isi dan asah diri dengan pengetahuan baru setiap harinya. Dukung terus channel ini dengan subscribe, like, komen, serta share ke semua orang. Teman-teman juga bisa donasi ke link Traktor atau Saweria di deskripsi di bawah untuk mendukung channel ini terus maju. Sampai bertemu lagi di konten bermanfaat lainnya. Sampai jumpa.